Volkswagen. Awalnya didirikan pada tahun 1937 oleh Serikat Dagang Nazi, yaitu Serikat Buruh Jerman, Deutsche Arbeitsfront. Sampai pada awal 1930-an pabrikan otomotif Jerman masih banyak terdiri dari pabrikan mobil mewah, dan rata-rata orang Jerman tidak bisa membeli lebih daripada sebuah motor. Melihat sebuah pasar potensial, beberapa pabrikan mobil membuat proyek mereka sendiri-sendiri untuk mobil rakyat, seperti Mercedes 170H, Adler Autobahn, Steyr 55, Hanomag 1.3L, dan lainnya. Tren ini sebenarnya bukanlah tren baru, karena Béla Bargny sudah tercatat sebagai pendesain pertama mobil rakyat di pertengahan 1920-an. Joseph Ganz sendiri mengembangkan standar superior, dan di iklan disebutnya mobil rakyat Jerman, Jerman Volkswagen. Selain itu, di Cekoslowakia, Hans Letwinka juga mengembangkan Tatra T77, mobil yang sangat populer di kalangan elit Jerman. Mobil ini belakangan menjadi semakin kecil dan harganya semakin terjangkau. Tapi, sampai tahun 1933, banyak dari proyek tersebut masih dalam pengembangan atau produksi tahap awal. Adolf Hitler menyatakan akan membuat sebuah mobil rakyat Volkswagen. Hitler menginginkan sebuah mobil standar berkapasitas 2 dewasa dan 3 anak dan berkecepatan 100 km per jam, 62 mil per jam. Mobil rakyat ini nantinya akan tersedia bagi rakyat Nazi dengan harga 990 Reichsmark, seharga sebuah motor kecil pada saat itu. Pendapatan rata-rata penduduk saat itu sekitar 32 Reichsmark per minggu. Insinyur yang terpilih untuk mengembangkan proyek mobil ini adalah Ferdinand Porsche. Pada saat itu Porsche sudah menjadi desainer Mercedes 170H dan juga pernah bekerja pada Steyr untuk beberapa saat akhir 1920-an. Porsche membuka studio desain pertamanya dan kemudian membuat proyek Auto für Jedermann, mobil untuk semua, dengan NSU dan Zundap, keduanya merupakan pabrikan motor. Tanggal 22 Juni tahun 1934, Dr. Ferdinand Porsche setuju untuk membuatkan mobil rakyat tersebut untuk Hitler. Maka, perubahan pun dimulai dengan diusahakannya perbaikan pada efisiensi bahan bakar, daya tahan, penggunaan mudah, dan suku cadang yang murah dan efisien. Pada skema bantuan yang diberikan pemerintah pada rakyat Jerman, terdapat kata-kata Van Mark die Woche muss du sparen, willst du im eigenen Wagen fahren, 5 mark per minggu harus kamu simpan, jika kamu mau mengendarai mobil milikmu sendiri. Prototipe mobil tersebut muncul tahun 1936 dengan nama Kadewagen, yang dibuat di Stuttgart. Mesinnya sudah berpendingin udara, 4 silinder, dan terletak di belakang. Nama perusahaan pun dibuat dengan nama Gesellschaft zur Verbreitung des Deutschen Volkswagens pada tanggal 28 Mei tahun 1937. Tanggal 16 September tahun 1938 namanya diganti menjadi Volkswagen Werk GmbH. Erwin Komenda, desainer dari Auto Union, mengembangkan bodi mobil ini, yang sekarang dikenal dengan bentuk Beetle yang unik. Mobil ini merupakan salah satu mobil pertama yang disempurnakan menggunakan terowongan angin. Bangunan pabriknya sendiri dimulai tanggal 26 Mei tahun 1938 di sebuah kota bernama Kadevstadt, sekarang Wolfsburg. Sayangnya pabrik ini hanya memproduksi sedikit mobil karena Perang Dunia II pecah pada 1939. Salah satu produksinya, Type 1 Cabriolet dipersembahkan pada Hitler tanggal 20 April tahun 1938, di ulang tahun Hitler ke-49. Ketika Perang Dunia II mulai, pabrik tersebut digunakan untuk memproduksi kendaraan militer. Pabrik digunakan untuk tempat memproduksi mobil Type 82 Kubelwagen, model mobil perang VW yang paling terkenal, dan mobil amfibi Schwimmwagen. Tapi, pertengahan perang, kota Kadevstadt beserta pabriknya dibom hingga rusak berat. Berakhirnya Perang Dunia II dan kembali produksi lagi. Perasaan perang mulu nih zaman dulu negara hobinya, coba kamu kesini saja siapa tahu kamu juga hobi perang hahaha lucu. Perusahaan ini berutang budi pada seorang tentara Inggris yang bernama Ivan His karena ia telah berjasa membangkitkan kembali perusahaan ini setelah Perang Dunia usai.
Bulan April tahun 1945, Kadevstadt, dan pabrik yang rusak berat, ditemukan oleh pihak Amerika Serikat dan kemudian mereka menyerahkannya pada pihak Inggris. Pabrik Volkswagen kemudian dikendalikan di bawah kontrol HIS. Pertamanya, HIS berencana menggunakan pabrik ini sebagai tempat perawatan kendaraan militer. Karena sebelumnya tempat ini telah dipakai untuk keperluan militer, maka pabrik ini bisa diselamatkan sebagai salah satu bentuk pampasan perang. HIS lalu mengecat pabrik itu menjadi hijau, dan kemudian ia menunjukkannya ke kantor pusat Angkatan Darat Inggris. Lalu, Angkatan Darat Inggris pun setuju untuk membangun kembali pabrik itu dengan mengerahkan 20.000 pasukan pada bulan September tahun 1945. Ratusan mobil yang pertama diproduksi diberikan pada personel mereka sendiri dan juga untuk kantor pos Jerman. Beberapa tentara Inggris diperbolehkan untuk membawa VW Beetle mereka untuk dibawa ke Inggris ketika mereka dimobilisasi kembali ke sana. Satu dari beberapa mobil itu yang dibawa ke Inggris masih ada dan dimiliki oleh Peter Colborne Babber, mobil registrasi Inggris No JLT 420. Pada tahun 1946, pabrik ini sudah mampu memproduksi 1.000 unit mobil per bulan. Suatu pencapaian yang luar biasa karena pabriknya sendiri sebenarnya masih diperbaiki. Jika hujan turun, bahkan produksi harus berhenti karena jendela dan atap pabrik masih rusak. Setelah Perang Dunia II, nama kota berganti menjadi Wolfsburg dan mobilnya berganti nama menjadi Volkswagen. Produksi pun semakin meningkat. Sampai saat ini masih belum begitu jelas pabrik ini digunakan untuk apa pada saat itu. Mereka menawarkannya untuk memproduksi mobil-mobil dari pabrikan Amerika, Inggris, atau Prancis, tetapi mereka semua menolak. Pihak Ford sendiri juga berpikir kalau pabrik mobil ini sebenarnya tidak buruk, seperti yang dikatakan oleh Henry Ford II, anak dari Edsel Ford. Henry Ford II diberitakan pernah berkemungkinan untuk mengambil alih pabrik VW ini, tetapi kemudian membatalkan rencana itu setelah melihat bahwa kota Wolfsburg terlalu dekat dengan perbatasan Jerman Timur. Baru tahun 1948, pabrik itu diserahkan pada Jerman, dan menjadi roda penggerak ekonomi utama bagi Jerman Barat. Bahkan, produksi Volkswagen Beetle Type 1 mencapai 1 juta unit tahun 1955. Singkat cerita, akhirnya Volkswagen mulai untuk mengenalkan beberapa model baru mereka setelah Bernd Piset-Schroeder menjadi CEO dari grup Volkswagen pada tahun 2002. Generasi ke-6 dari VW Golf yang diluncurkan pada tahun 2008 menjadi runner-up, mobil Eropa tahun ini, pada tahun 2009, sedangkan Opel Vauxhall Insignia menjadi pemenangnya. Spesifikasi VW Golf juga berbagi dengan beberapa model lainnya, seperti VW Jetta, VW Scirocco, Seat Leon, Seat Toledo, Skoda Octavia, Audi A3, serta Seat Altea. Versi lain dari Golf adalah Golf GTI, sebuah mobil, hot hatch, dengan mesin 2.0L berteknologi turbocharger full stratified injection (FSI) injeksi. VW kembali memasarkan Golf dengan nama Rabbit di pasar Amerika dan Kanada di bulan Juni tahun 2006, versi GTI-nya datang 4 bulan kemudian. VW Passat generasi ke-6 dan generasi ke-5 Jetta diluncurkan tahun 2005 di Amerika Utara. Setelah itu, diikuti dengan peluncuran Jetta pada tahun 2008. Model lainnya di bawah kepemimpinan Wolfgang Benhardt di antaranya Mid SUV Tiguan pada tahun 2008 dan VW Passat Coupe. Di bulan November tahun 2006 Bernd Piset-Schroeder mengumumkan kalau ia mengundurkan diri sebagai CEO grup VW dan akan digantikan oleh CEO Audi Martin Winterkorn pada awal tahun 2007. Winterkorn dikenal karena dedikasinya menjadikan Audi sebagai saingan dari Mercedes-Benz dan BMW di pasar mobil premium. Namun, Volkswagen masih memiliki hubungan yang cukup kompleks dengan para pemegang saham dan serikatnya.
Negara bagian Lower Saxony memiliki 20% saham perusahaan ini. Oke guys, cukup sekian dan terima kasih. Nizar Daliana pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Salam perotomotifan sejahtera dan permanufakturan sejahtera.